Bab 1124 Sistem Perencana Utama. Pada saat ini, seluruh area dalam keheningan. Semua orang tercengang, termasuk Lan Xingyu dan Lan Hetu, serta Li Tianxun dan Lin Huan dari Heaven Alliance, semuanya tercengang. Namun, Sekte Kedermawanan dan Aliansi Keagungan, yang telah dibodohi oleh Suke, adalah yang paling bingung. Orang-orang dari kedua kekuatan itu benar-benar tercengang. Bahkan Lin Baiwan dan Yao Gongming tidak tahu apa yang sedang terjadi. Suke, yang penuh percaya diri dan semangat beberapa detik yang lalu, baru saja berbalik dan lari. Intinya, dia mengatakan bahwa kita bisa menang dengan tumbuh dengan cara yang buruk. *CK kamu, bukan itu yang kamu katakan ketika kamu datang ke sini. Bukankah kau bilang jangan jadi pengecut dan berkelahi begitu kau melihatku? Bukankah kau bilang aku yang terbaik? Itu bohong. Pembohong, dia pembohong. Bagaimana mungkin Lin Baiwan dan Yao Gongming, yang merupakan rubah tua yang cerdik, tidak tahu apa yang telah terjadi? Mereka menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Mereka telah dibodohi. Suke telah memimpin mereka untuk membunuh, dan dia telah menarik Agro. Tapi dia sudah melarikan diri lebih dulu. Dia telah mendorong mereka ke dalam lubang api. Pemimpin Aliansi Li, tolong dengarkan penjelasan kami. Ini salah paham. Benar. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi. Suke yang membawa kami ke sini karena katanya ada harta karun di sini. Lin Baiwan dan Yao Gongming segera menjelaskan kepada Li Tianxun. Tapi Li Tianxun tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Wajahnya agak suram. Dia telah menggunakan mind sense yang kuat untuk mencari jejak Suke. Alasan mengapa dia ingin mengelabui Suke adalah karena dia menyukai kekuatan Suke. Dia bisa menggambar semut vital untuk mereka dan mengulur waktu untuk mereka. Tapi dia tidak menyangka bahwa Suke hanya memikat orang-orang dari Aliansi Keagungan dan Sekte Kedermawanan di sini, dan kemudian dia melarikan diri, yang benar-benar membingungkan. Pemimpin aliansi, bagaimana kalau kita memanfaatkan kesalahan ini sebaik-baiknya dan membiarkan orang-orang ini menjadi bidak kita? Lin Huan mendekati Li Tianxun dan bertanya dengan suara rendah. Dia pikir akan lebih baik membiarkan orang-orang dari Aliansi Keagungan dan Sekte Kedermawanan menjadi kambing hitam daripada membuang-buang waktu untuk Suke. Idiot! Berapa banyak waktu yang bisa dibeli oleh tumpukan sampah ini untuk kita? Jika aku bisa menggunakannya, aku tidak akan menunggu selama bertahun-tahun. Li Tianxun memelototi Lin Huan dengan marah. Wajah Lin Huan langsung memucat. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, pemimpin aliansi itu bijak. Aku bodoh, maafkan aku. Sampah. Li Tianxun mendengus dan melihat sekeliling lagi. Lalu dia berkata dengan suara rendah, karena orang itu berani kabur, ayo bunuh beberapa orang dulu. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar. Setelah mengatakan itu, Li Tianxun melambaikan tangannya. Para anggota aliansi surga langsung mengerti. Mereka dengan cepat mengawal Lan Xingyu, Lan Hetu dan yang lainnya ke depan. Siu. Lin Huan bereaksi dengan cepat. Dia mengeluarkan pedang terbang dan meletakkannya di leher Lan Hetu. Dia berteriak, Suke, kami hanya akan memberimu 3 nafas. Jika kamu tidak muncul dalam 3 nafas, mereka semua akan mati. Ledakan. Detik berikutnya, gelombang gemuruh yang terdengar seperti badai angin, api, dan guntur bergema. Sosok Suke tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, dia menebas kepala Lin Huan dengan pedang patah. Lin Huan berteriak ketakutan. Namun, dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika pedang yang patah itu hanya beberapa sentimeter di depannya, dia bahkan bisa merasakan niat membunuh dan rasa dingin yang berasal dari pedang itu. Dia putus asa. Dentang. Tiba-tiba, bersamaan dengan suara logam yang keras, pedang yang patah di tangan Suke terkena seberkas cahaya. Serangkaian percikan memercik pada bilahnya dan patah di tempat. Sialan! Suke berteriak tak percaya. Dia menatap pedang patah di tangannya dengan mata terbuka lebar. Lebih dari sepertiga bilahnya telah patah. Sekarang, hanya sebagian kecil yang tersisa. Gagangnya lebih panjang dari bilahnya. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai pedang yang patah? Itu bahkan lebih pendek dari belati. Bocah bodoh, beraninya kau mempermainkanku dengan artefak surgawi yang lebih rendah?
Pada saat ini, Li Tianxun mendengus dingin dan mengungkapkan tingkat sebenarnya dari pedang patah di tangan Suke. Semua penonton terkejut, mereka tidak percaya itu adalah artefak surgawi yang lebih rendah. Namun, faktanya adalah bahwa perbedaan terbesar antara artefak surgawi rendah dan artefak surgawi tingkat menengah adalah bahannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tahap menengah alam surgawi bumi seperti Li Tianxun tidak dapat menghancurkan artefak surgawi tingkat menengah dengan mudah. Namun, jika itu adalah artefak surgawi yang lebih rendah, dia bisa melakukannya. Sialan, beraninya kau mematahkan pedang berhargaku? Suke langsung kesal. Sejak Jianling memasuki pedang yang patah, itu telah menjadi senjata terbaik baginya untuk membunuh pembudidaya di alam setengah surgawi dan alam surgawi manusia. Sekarang, itu dipatahkan oleh Li Tianxun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Untungnya, hanya pedang yang patah itu yang hancur. Jianling masih baik-baik saja. Dia bahkan tidak menyadarinya. Jika tidak, Suke mungkin membuat teratai api 6 warna lainnya dan melemparkannya ke Li Tianxun. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, pemimpin aliansi. Pada saat yang sama, Lin Huan, yang lolos dari maut, tersadar. Dia berlutut dan merangkak ke Li Tianxun dan bersujud dengan gila untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia benar-benar mengira dia akan mati sekarang. Dia benar-benar bisa memahami perasaan para pembudidaya yang dibunuh oleh Suke. Itu sangat mengerikan. Tidaklah berlebihan untuk membunuh seorang kultivator di alam surgawi manusia dengan satu pedang. Sampah. Li Tianxun melirik Lin Huan dengan dingin lagi. Kemudian, dia memandang Suke dan berkata dengan dingin, "Suke, aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Bawa orang-orangmu ke area pusat dan bawakan sesuatu untukku. Lalu, kamu bisa terhindar dari kematian." Daerah pusat? Mendengar itu, Lin Baiwan, Yao Gongming dan anggota kedua sekte segera mengubah ekspresi mereka. Mereka telah tinggal di sini selama bertahun-tahun, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mengetahui bahwa area pusat adalah wilayah vital Anqing. Jika pinggiran timur dikatakan sebagai tempat paling berbahaya untuk dikacaukan, maka area tengah pinggiran barat hanyalah tanah kematian. Namun, anggota kedua sekte itu tutup mulut. Tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun, karena mereka takut Li Tianxun akan melemparkan mereka ke area pusat bersamanya. Namun, Suke sama sekali tidak peduli dengan Li Tianxun. Sebaliknya, dia menyingkirkan pedang yang patah itu dengan menyesal. Dia telah merencanakan untuk menyelinap menyerang Li Tianxun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Tianxun akan begitu kuat. Tidak hanya gagal melakukan serangan diam-diam, dia juga kehilangan senjata mematikan. Sungguh kerugian yang besar. Saudara Achilles, kamu tidak bisa pergi ke area tengah. Itu adalah sarang Raja Semut Vital, yang menolak kita. Lan Hetu mengingatkan Suke dengan hati-hati saat ini. Beraninya kamu. Tidak peduli seberapa rendah suara Lan Hetu, itu tidak bisa lepas dari telinga Li Tianxun. Li Tianxun segera berteriak. Suaranya seperti petir, yang membuat wajah Lan Hetu menjadi pucat dan hampir berdarah. Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku tidak keberatan membunuh kalian semua dulu. Li Tianxun memperingatkan. Heh, Suke tersenyum tipis saat dia menyipitkan matanya dan menatap Li Tianxun. Dia tahu dengan jelas bahwa rencana Li Tianxun adalah membiarkan mereka masuk terlebih dahulu untuk menarik serangan Vital Ants. Kemudian, dia akan memancing Raja Semut Vital keluar dengan teratai api 6 warna untuk membersihkan rintangan bagi aliansi surga. Dalam keadaan normal, rencana ini tidak menjadi masalah. Tapi sekarang, Suke tidak hanya memiliki Divine Escape Emblem, tapi juga kemampuan untuk mengontrol Rulers of Life and Death. Jadi, dia tidak panik sama sekali. Setelah datang ke tempat ini, dia bisa merasakan bahwa kekuatan aturan hidup dan mati jauh lebih kuat daripada di daerah lain. Mungkin ada hubungannya dengan fragmen aturan hidup dan mati yang disebutkan oleh Fu Sanchuan. Ini membuat Suke membatalkan rencananya untuk mundur. Sebaliknya, dia ingin masuk dan melihat apa itu fragmen aturan hidup dan mati. Mungkin itu akan sangat membantu palem reinkarnasinya. Apa, kamu tidak mau? Pada saat ini, Li Tianxun bertanya sambil menatap Suke dengan dingin. Nada suaranya dipenuhi dengan niat membunuh. Ya, siapa bilang aku tidak mau? Hetu, ayo pergi.
Suke segera menjawab. Kemudian, dia memandang Lin Baiwan dan Yao Gongming di belakang kerumunan dan berteriak, "Teman-teman kultivator, apakah Anda ingin pergi bersama? Apakah kita akan melanjutkan rencana bersama kita?" Lin Baiwan dan Yao Gongming bingung seolah-olah mereka menderita Alzheimer. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Rencana bersama apa?" Suke berkata sambil tersenyum, "Rencana bersama." Lin Baiwan bertanya, "Rencana apa?" Suke berkata sambil tersenyum lagi, "Rencana bersama." Yao Gongming bertanya, "Rencana apa?" Suke menggelengkan kepalanya, "CK rencanamu. Kalian berdua, pergi." Lin Baiwan dan Yao Gongming berkata, "Oke." Perilaku Lin Baiwan dan Yao Gongming sama sekali tidak mengejutkan Suke. Lagi pula, sejak awal, keduanya tidak memiliki ketulusan untuk bekerja sama dengan mereka. Jika mereka ingin berurusan dengan aliansi surga, mereka harus berusaha sekuat tenaga. Namun, bahkan orang bodoh pun tahu bahwa mereka berdua ingin memanfaatkan situasi tanpa berusaha atau mengambil risiko apapun. Bagi mereka, tidak peduli apakah Suke atau Li Tianxun menang, mereka dapat meninggalkan tempat ini dengan bergandengan tangan dengan salah satu dari mereka. Jadi, mereka memilih untuk menjadi penjaga pagar dan menyukai orang yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Sekarang, Li Tianxun telah berada di atas angin. Juga, dia telah menghancurkan pedang patah Suke dengan satu serangan. Momentumnya luar biasa. Lin Baiwan dan Yao Gongming pasti memilih untuk melepaskan kerjasama mereka dengan Suke dan meninggalkan Suke, yang hampir tenggelam. Satu-satunya hal yang membuat mereka curiga adalah Suke, yang sedang ditekan, masih bisa tersenyum dan membawa Lan Xingyu dan Lan Hetu ke area pusat tanpa ragu-ragu. Sepertinya mereka tidak akan mati. Sepertinya mereka akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Aku punya firasat buruk, mungkinkah kita membuat pilihan yang salah? Kelopak mata Lin Baiwan berkedut saat dia mengirim pesan ke Yao Gongming. Yao Gongming menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku juga merasa ada yang tidak beres." Saat pria itu pergi, matanya dipenuhi dengan seutas sarkasme. Lin Baiwan berkata, "Mengapa saya merasa itu semacam ejekan yang keren?" Yao Gongming berkata, "Mungkinkah kita memiliki ilusi karena dia terlalu tampan?" "Tidak, kita harus melakukan sesuatu agar selamat." "Benar, jangan lupa orang ini mengatakan mantra antarmuka Void ada pada Lan Xingyu dan yang lainnya." "Sepertinya Li Tianxun tidak mengetahuinya," kata Lin Baiwan, segera menganggukkan kepalanya. Setelah itu, mereka berdua mengirim pesan ke Suke, "Rekan kultivator saya, tolong jangan salah paham. Kami hanya ingin mendapatkan kepercayaan Li Tianxun dan menyusup ke lingkaran dalam mereka. Anda bisa pergi ke sana dulu, lalu kami dapat berkoordinasi satu sama lain." Suke mendengar pesan itu dari jauh dan terhibur. Dia menjawab, "Rekan-rekan Taois, bukankah itu yang Anda isyaratkan kepada saya dengan mata Anda sebelumnya? Jangan khawatir, saya mengerti maksud Anda. Kami akan bertindak sesuai dengan situasinya nanti." "Kedipan?" Lin Baiwan dan Yao Gongming tertegun. "Kapan aku memberinya kedipan? Mungkinkah?" Keduanya langsung saling memandang dengan curiga. Senyum penuh makna muncul di wajah mereka saat mereka saling mengutuk, rubah tua. Pada saat yang sama, Suke telah memasuki batas wilayah tengah. Sejak lama, kawasan ini telah terdaftar sebagai kawasan terlarang oleh para pembudidaya. Selain itu adalah area terlarang tanpa ada yang berani masuk ke dalamnya selama bertahun-tahun. Lan Xingyu, Lan Hetu, dan orang-orang lainnya telah mendengar tentang tempat ini. Sekarang, mereka sangat gelisah dan merasa kasihan pada Suke. "Saudara Achilles, ini semua salah kami karena menyeretmu ke bawah," kata Lan Hetu dengan wajah penuh menyalahkan diri sendiri. Jika bukan karena menyelamatkan mereka, dia tahu bahwa Suke tidak akan mengalami kesulitan seperti itu. "Jangan konyol, kamu diseret olehku, itulah sebabnya aliansi surga mengincarmu. Tapi itu tidak masalah, Raja Semut Vital bukan apa-apa bagiku, kan, MS?" Lan, bahu Hetu saat dia melihat Lan Xingyu. Lan Xingyu sedikit tertegun. Kemudian, dia menganggukkan kepalanya. Dia mengerti arti kata-kata Suke. Karena dia telah melihat Suke menekan Ratu Semut dan mengetahui identitas asli Suke. Jadi, dia menduga Suke mencoba mengingatkannya bahwa identitas aslinya adalah kartu trufnya, jadi mereka tidak perlu mengkhawatirkannya.
Namun, Suke sama sekali tidak bermaksud demikian. Dia tidak berharap untuk menekan semut vital dengan identitasnya sebagai yang dipilih oleh surga. Lagi pula, dia harus mengandalkan reinkarnasi Palem. Jika di tempat lain, Suke tidak akan begitu percaya diri. Tapi sekarang, semakin dekat dia ke area pusat, semakin kuat aturan hidup dan mati. Bahkan ketika dia pergi jauh ke area pusat, dia merasa tidak masalah untuk membunuh Li Tianxun dengan satu telapak tangan. Jadi, sekarang, Suke hanya berpikir bahwa semakin dekat dia ke area pusat, semakin aman dia. Jadi, dia mulai mempercepat secara bertahap. Di sisi lain, Li Tianxun dan orang-orang lainnya melihat ke belakang Suke dan orang-orang lainnya, dan wajah mereka penuh senyuman. Lin Huan sangat senang sehingga dia mulai menyanjung Li Tianxun. Pemimpin aliansi sangat bijak. Orang itu telah melewati batas. Segera, dia akan dikepung oleh semua semut vital di sarang. Di waktu itu akan menjadi waktu bagi kita untuk membunuh jalan kita ke sarang vital Anking dan menang. Tidak sulit berurusan dengan semut-semut itu. Li Tianxun mencibir karena dia merasa kemenangan sudah dalam genggamannya. Tapi saat ini, di sarang vital Anking di area tengah, seorang pria dari suku semut vital dalam wujud manusia sedang duduk di kursi batu. Dia tampak seperti pria parubaya dengan tubuh agung dan sepasang mata dingin. Ada dua antena hitam di kepalanya, yang membuatnya tampak agung tanpa marah. Di samping pria itu duduk seorang wanita anggun. Pada saat itu, dia cemberut saat dia melihat sebuah danau kecil di tanah. Danau itu mencerminkan sebuah pemandangan. Suke, Lan Xingyu dan orang-orang lainnya bergegas ke arah mereka. Yang mulia, manusia itu telah melewati garis pertahanan pertama. Apakah kita benar-benar akan mengabaikan mereka? Semut vital bergegas mendekat dan bertanya sambil berjongkok di tanah. Tidak dibutuhkan. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sedikit dan tidak berniat menghentikan mereka. Ayah, kenapa kamu tidak mengabaikannya? Orang ini menghancurkan sarangku. Aku sangat marah. Wanita langsing itu berkata dengan marah sambil menggembungkan pipinya. Rupanya, wanita langsing ini adalah Ratu Semut yang pernah dilukai oleh Suke di pinggiran timur sebelumnya. Dia juga salah satu putri vital Anking. Pria parubaya itu adalah Qian Guowen, Raja Semut Vital dari suku Semut Vital. Kultivasinya tak terduga. Sebagai satu-satunya Raja suku Semut Vital, dia sangat kuat. Namun, setelah mengetahui identitas Suke dari putrinya, dia sangat ketakutan. Jika orang ini benar-benar yang dipilih oleh surga seperti yang Anda katakan, atau bahkan pendamping Tao dari orang itu, maka kami tidak hanya tidak dapat menyentuhnya, tetapi kami bahkan tidak dapat tidak menghormatinya. Anda telah menyinggung perasaannya. Sebelumnya, jika identitasnya dikonfirmasi nanti, kamu harus meminta maaf padanya. Raja Semut Qian Guowen berkata dengan suara yang dalam dengan wajah yang sangat serius. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya orang yang telah mengubah tempat ini menjadi dunia terputus dengan satu serangan telapak tangan. Ras semut hanyalah klan kecil dan tidak mencolok di bawah komandonya. Jika mereka benar-benar membuatnya marah, mereka pasti akan diserahkan ke kutukan abadi. Mendengar kata-kata ayahnya, Qian Yier semakin tidak yakin. Dia memandang Suke dalam gambar danau dan berkata dengan marah, "Ayah, saya hanya bermain-main dengan orang ini. Namun, dia mengambil umur saya dan meminta saya pergi ke kamarnya sendirian di malam hari untuk berbicara dengannya. Bahkan, dia ingin mengambil umur saya. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Dia adalah orang jahat yang besar." Setelah beberapa lama, Qian Yier menemukan kata sifat paling jahat di benaknya, penjahat besar. Mendengar itu, Vital Anking langsung panik dan berkata dengan ketakutan, "Apa katamu? Dia memintamu pergi ke kamarnya sendirian di malam hari? Ya Tuhan, Yier, kamu tidak bisa pergi ke kamarnya. Kamu tidak bisa terlalu dekat dengannya. Itu sangat tidak hormat." "Apa?" Qian Yier membuka matanya lebar-lebar. "Sebagai Ratu Semut yang bermartabat, sangat tidak hormat bagiku untuk terlalu dekat dengan pria itu. Apakah Anda melebih-lebihkan? Jika dia benar-benar pendamping kultivasi wanita itu, dia sangat mulia. Bagaimana mungkin kita? Aduh, lupakan saja. Kamu masih muda. Kamu akan mengerti ketika kamu dewasa." Qian Guowen hanya bisa menggelengkan kepalanya.
Menurut pemahamannya, Suke tidak ingin mengambil umur dengan meminta putrinya pergi ke kamarnya pada malam hari. Sebaliknya, dia ingin melakukan itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada putrinya yang konyol, jadi dia hanya berdiri dan melihat ke arah elit suku semut vital. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Turunkan pesanan saya. Tidak ada yang diizinkan untuk menghentikan manusia itu. Perlakukan mereka sebagai tamu terhormat untuk saat ini. Biarkan mereka masuk. Saya ingin melihat mereka." "Ya," semut vital segera menjawab dan pergi dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, di area tengah pinggiran barat, Suke, Lan Xingyu dan orang-orang lainnya semakin dalam. Namun, semakin mereka berjalan, semakin aneh perasaan mereka. Mereka telah berada di sini selama lebih dari setengah hari. Tapi tidak ada yang terjadi di sekitarnya. Mereka bahkan tidak menemukan semut sungguhan, apalagi semut vital. "Hetu, apakah kamu bercanda? Mengapa tempat ini berbahaya?" Suke hanya bisa bertanya sambil menatap Lan Hetu. Aku tidak tahu. Aku baru saja mendengarnya dari orang lain bahwa tempat ini sangat berbahaya." Lan Hetu juga bingung. Daerah pusat pinggiran barat dikabarkan sangat mengerikan di kota hilang. Tetapi ketika dia tiba di sini, dia menemukan bahwa situasinya tidak seburuk yang dia bayangkan. Bahkan Li Tianxun dan orang-orang lain yang berada jauh di belakang tercengang saat ini. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada gerakan dari semut vital? Seharusnya tidak, Lin Huan berkata dengan wajah bingung. Li Tianxun juga mengerutkan kening karena dia merasa ada yang tidak beres. Ketika mereka pertama kali datang ke sini, mereka dikelilingi oleh sekelompok besar semut vital segera setelah mereka melewati garis batas. Akhirnya, mereka melarikan diri dari tempat itu dengan sekuat tenaga. Tapi sekarang, Suke tidak hanya melangkahi garis batas, tapi juga mendekati sarang vital Anking. Tapi semut vital tidak menanggapinya sama sekali. "Pemimpin, mungkinkah semut vital telah mengubah aturan mereka? Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk memasuki sarang jika orang itu berada di atas angin?" Lin Huan bertanya sambil menatap Li Tianxun. "Tidak perlu terburu-buru." Li Tianxun menggelengkan kepalanya dengan tenang. "Mari kita tunggu dan lihat. Semut vital mungkin menunggu kita memasuki sarang sebelum mereka menyerang kita." Sekuat dia benar-benar bisa melihat ada sesuatu yang salah. Tapi selama Suke tidak tiba di sarang Raja Semut Vital, dia tidak bisa masuk. Jika mereka benar-benar disergap oleh semut vital, Suke, yang merupakan umpannya, tidak akan berguna. Namun, apa yang diharapkan Li Tianxun tidak terjadi. Dia hanya bisa melihat Suke, Lan Xingyu dan yang lainnya tiba di sarang vital Anking dengan selamat. Yang lebih mengejutkan adalah ketika Suke dan yang lainnya muncul di luar sarang, pintu masuk sarang benar-benar terbuka dengan sendirinya, seolah-olah menyambut mereka dengan hormat. Suke tidak ragu sama sekali dan hanya berjalan santai dengan kelompoknya. Mendesis. Para pembudidaya aliansi surga dan dua kekuatan lainnya yang menyaksikan adegan ini dari belakang semuanya tersentak kaget. Apa artinya ini? Apakah suku semut telah berubah? Mungkinkah mereka ingin memperbaiki hubungan mereka dengan umat manusia? Semua orang bingung dan saling memandang. Lin Huan membuka matanya lebar-lebar dan menatap Li Tianxun. "Pemimpin, apa yang harus kita lakukan?" Petik 2. Li Tianxun tidak mengatakan apa-apa dan wajahnya agak suram. Situasi saat ini benar-benar di luar harapan mereka. Rencana umpan mereka telah gagal total. Tujuan mereka membiarkan Suke menghilangkan rintangan bagi mereka juga tidak tercapai. Sekarang, mereka berada dalam posisi pasif untuk mengambil inisiatif. Bahkan Li Tianxun agak ragu tentang apa yang harus dilakukan. Sekarang, dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus mengikuti mereka atau terus menunggu. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat, akan ada risiko besar. "Aku membuat kesalahan, aku seharusnya membiarkan Fu Sanchuan ikut dengan kita." Saat ini, Li Tianxun agak menyesal. Jika Fu Sanchuan ada di sini, dia pasti akan membuat rencana komprehensif dengan cepat dan tidak akan berada dalam posisi pasif seperti itu. Pada saat yang sama, di sarang vital Anking, Lan Hetu dan yang lainnya juga agak bingung. Mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Bahkan ketika mereka sampai di sarang, vital Anking bahkan membukakan pintu untuk menyambut mereka, yang sungguh membingungkan. "Kakak Achilles, situasi ini agak aneh."
Lan Hetu berkata dengan cemas. Tidak aneh, seharusnya normal. Suke menyipitkan matanya dan tersenyum karena dia telah menebak sesuatu dengan samar. Ketika dia melangkah ke dalam sarang, dia telah membuka kekuatan jiwanya dan merasakan aura yang familiar, yang merupakan ratu semut polos yang dia temui di pinggiran timur. Sekarang, Raja Semut Vital membuka pintu untuk menyambutnya, yang mungkin terkait dengan fakta bahwa Ratu Semut mengira dia adalah yang dipilih oleh surga. Normal, Kak Achilles, jangan bercanda denganku. Situasi ini sama sekali tidak normal, kata Lan Hetu sambil tersenyum masam. Ini benar-benar normal, kamu bisa bertanya pada kakak perempuanmu jika kamu tidak percaya padaku, kata Suke sambil tersenyum. Tanya kakak perempuanku. Lan Hetu segera menatap Lan Xingyu. Lan Xingyu menganggukkan kepalanya dengan tenang, yang berarti apa yang dikatakan Suke benar. Ini memang situasi normal. Lagi pula, menurut Ratu Semut, seluruh suku semut vital dapat dianggap sebagai bawahan Suke. Sekarang, adalah normal bagi bawahan untuk membuka pintu untuk menyambut tuan mereka. Namun, hanya Lan Xingyu dan Suke yang mengetahui hal ini. Lan Hetu dan orang-orang lainnya benar-benar bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Lan Hetu hendak mengajukan lebih banyak pertanyaan, mereka telah melangkah ke lorong sarang semut vital. Di kedua sisi lorong, ada barisan semut vital, yang masing-masing sebesar manusia. Mereka berbaris rapi untuk menyambut Suke. Ini unjuk kekuatan yang cukup bagus. Suke meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke sarang semut vital seperti seorang pemimpin yang memeriksa urusan rakyat. Lan Hetu dan orang-orang lainnya sangat terkejut. Mereka tidak punya waktu untuk bertanya lebih banyak. Mereka hanya mengikuti Suke dengan cepat. Segera, mereka sampai di sarang semut vital melalui lorong. Seluruh sarang semut vital sangat gelap, tidak ada bedanya dengan gua. Namun, ki spiritual dan vital ki di sarang semut vital ini sangat kaya, yang puluhan kali lebih baik daripada lingkungan di luar. Bang, bang, bang. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki yang cepat dan berat terdengar. Di pintu masuk ujung lain sarang semut vital, seorang pria parubaya dengan tubuh kekar dan kekar muncul dengan cepat. Ketika dia melihat Suke, dia membungkuk kepada Suke dan berteriak, "Aku, Qian Guowen, pemimpin ke-1093 dari suku semut vital, beri hormat kepada pemimpin." Desir. Dalam sekejap, Lan Hetu dan yang lainnya tercengang, wajah mereka penuh keterkejutan. Bahkan Lan Xingyu terkejut, meskipun dia tahu identitas Suke luar biasa, dia tidak mengira Suke bisa menaklukkan suku semut vital menurut kinerja Ratu Semut. Tapi sekarang, pemimpin suku semut vital sangat menghormati Suke, yang benar-benar di luar dugaannya. Tenang. Saat ini, Suke melambaikan tangannya dengan tenang. Namun, dia tidak bisa tetap tenang di hatinya. Pemimpin suku semut vital? Bukankah ini Raja Semut Vital yang disebutkan oleh publik? Omong kosong, ini adalah makhluk yang kuat di tahap menengah dari tahap surgawi bumi atau bahkan tahap akhir. Sekarang, dia memberi hormat padaku dan memanggilku pemimpin? Ini akan menjadi luar biasa. Suke sangat gembira. Dia bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Rupanya, Raja Semut benar-benar menganggapnya sebagai rekan kultivasi dari guru sejati. Nyatanya, itu benar. Qian Guowen sangat terkejut saat ini. Ketika dia menemukan tingkat kultivasi Suke tidak tinggi, dia meragukan indera Qian Yer. Sekarang, setelah melihat Suke dengan matanya sendiri dan merasakan aura kuat dari buku surga Taiyi, keraguan Qian Guowen hilang. Karena suku semut vital telah bersumpah kepada pewaris kitab surgawi Taiyi bahwa mereka akan melayaninya selamanya dalam ajaran leluhur yang diwariskan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, garis keturunan semut vital memiliki kemampuan penginderaan baru. Selama buku surga Taiyi muncul, mereka bisa merasakannya tidak peduli seberapa dalam tersembunyi. Juga, mereka harus mematuhi perintah yang dipilih langit tanpa syarat. Sekarang, aura buku surga Taiyi telah muncul. Qian Guowen tidak berani melanggar buku surga Taiyi dan menyinggung keberadaan itu. Oleh karena itu, betapapun lemahnya tahap kultivasi Suke, dia tidak berani untuk tidak menghormatinya. Laporan. Pada saat ini, semut vital bergegas mendekat dan berteriak sambil berlutut di tanah, "Yang mulia, sejumlah besar manusia telah memasuki wilayah kita.
Di antara mereka adalah seorang kultivator di tahap menengah dari tahap surgawi bumi dan 2 kultivator di tahap awal tahap surgawi bumi. Oh, Qian Guowen tertegun dan menatap Suke. Tidak apa-apa, jangan panik, mereka adalah temanku, kata Suke sambil tersenyum. Mendengar itu, Qian Guowen langsung berkata, biarkan mereka pergi. Tunggu, namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Suke memotongnya dengan senyuman, meskipun mereka adalah temanku, tolong, bunuh mereka. Ah, bunuh mereka. Seketika, Qian Guowen dan yang lainnya bingung.